Saudara yang saya kasih, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, saya mengajak untuk membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan demikian. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara-saudara berada, ini sebuah kisah yang menakjubkan dari seorang yang bernama Petrus. Kita tahu, kita mengenal sejarah kehidupan atau masa lalu dari Petrus, seorang murid yang sangat dikasih oleh Tuhan, tetapi sekaligus juga seorang murid yang menyangkali gurunya sebanyak 3 kali. Ketika ia berada di bawah tekanan, ia berada di bawah ancaman, tidak segan-segan ia mengatakan bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. 3 kali ia menyangkali gurunya itu. Sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tetapi sekaligus juga itu merupakan puncak penyesalan seorang Petrus. Dan di puncak penyesalan itu, atau bahkan di titik yang terendah di dalam kehidupan Petrus, justru melahirkan sesuatu yang baru, yaitu lahirnya seorang manusia baru di dalam diri Petrus. Manusia yang lama sudah ditinggalkan, dan sekarang yang hadir adalah manusia baru. Manusia baru ini ditandai dengan komitmen yang teguh, yang kuat untuk setia kepada Tuhannya, untuk melayani Tuhannya. Itu sebabnya ia tidak lagi ingkar, ia tidak lagi meninggalkan atau menyangkali Tuhannya, sekalipun ia berada di bawah tekanan dan ancaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal-pasal sebelumnya kita membaca bagaimana Petrus diperhadapkan di hadapan Mahkamah Agama, dan Mahkamah Agama melarang ia untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Apa jawab Petrus? Silahkan putuskan sendiri mana yang seharusnya kami lakukan. Apakah kami takut kepada manusia atau takut kepada Allah? Apakah kami taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Sebuah jawaban yang berani, yang menunjukkan bahwa ia tidak gentar sama sekali, sekalipun berada di bawah ancaman. Itu sebabnya Allah memakai Petrus secara luar biasa. Dalam kesaksian yang kita baca dalam Kisah Para Rasul ini, dikatakan bagaimana pelayanan Petrus terus menghasilkan buah. Banyak orang dibawa, datang dan percaya kepada Tuhan. Bahkan luar biasa sekali, karena orang yang membawa orang-orang yang sakit, meletakkan atau membaringkan di pinggir jalan. Siapa tahu nanti Petrus lewat dan cuma kena bayangannya saja, orang itu bisa sembuh. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita perlu menggali apa makna dari kejadian yang luar biasa itu. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita terganggu dengan masa lalu kita. Kita merasa tidak layak oleh karena masa lalu kita. Betapapun atau bagaimanapun masa lalu setiap orang. Tentu setiap orang memiliki masa lalu yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi yakinlah bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki masa lalu yang 100% bersih. Setiap orang punya noda, setiap orang punya noktah hitam di masa lalunya.
Memang ada yang kecil, ada yang besar. Namun saudara yang terkasih, kita belajar dari kesaksian kisah para rasul ini. Siapakah Petrus? Ia punya noktah, ia punya noda hitam, kelam, dan besar. Menyangkali gurunya justru di saat-saat yang sangat menentukan. Ia tidak mau mengakui gurunya. Sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Tetapi toh itu tidak membuat Petrus kemudian terpuruk di dalam keputusasaan. Ia lahir sebagai manusia yang baru. Penyesalan yang mendalam melahirkan seorang manusia yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita juga dipanggil untuk sungguh-sungguh menyesali apa yang ada di belakang kita. Hanya penyesalan yang sungguh, penyesalan yang serius yang akan melahirkan manusia baru di dalam diri kita. Manusia yang memiliki komitmen untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa di masa lalu. Suatu komitmen untuk melayani Tuhan, untuk tunduk, patuh, dan taat kepada Tuhan. Dan dengan demikian, penyesalan itu melahirkan sebuah kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang siap untuk melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan hidup yang menjadi berkat bagi sesamanya. Jangan terganggu atau terhalang oleh masa lalu kita. Jikalau kita sungguh-sungguh telah menyesali, maka kita hidup sebagai manusia yang baru, yang siap dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Percayalah, jikalau kita memiliki komitmen untuk melayani Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menyembuhkan, yang memulihkan kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pakailah setiap kami menjadi alat-Mu, supaya kehidupan kami, pelayanan kami menjadi kehidupan dan pelayanan yang memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama-Mu. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.